Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Hari ini tepatnya jam 2 lewat kita melaksanakan coaching, ya boleh dikatakan coaching remedial karena beberapa kesalahan teknis yang kita buat kemarin, dan hari ini kita bertemu dalam room ini untuk kita melakukan coaching yang kita ulangi. Oleh karena itu dipersilakan kepada Bapak Bonifacio Sambo dengan Ibu Maria Devila Beoleo untuk melakukan proses coaching hari ini, di mana Ibu Maria sebagai coach dan Bapak Bon sebagai coach. Namun sebelum itu kita melakukan kegiatan ini, mari kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, doa kita sudah selesai. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada coach untuk melakukan proses coaching hari ini. Kepada Ibu Maria dan Bapak Bonifacio Sambo, kesempatan saya berikan. Oke, baik. Halo Pak Bone, selamat sore. Selamat sore Ibu Maria. Bagaimana kabar Pak hari ini? Puji Tuhan, luar biasa, sehat. Ya, kelihatannya Pak punya sesuatu nih untuk diceritakan kepada saya. Tadi Bapak sudah meminta saya untuk meminta waktu sebentar ya. Nah, kira-kira apa nih yang mau Bapak ceritakan hari ini? Begini Ibu, saya memang datang untuk berjumpa dengan Ibu untuk kegiatan coaching terkait dengan masalah yang saya hadapi, bahwa anak-anak saya terkait dengan aktivitas belajar dan juga hasil belajar mereka itu di luar daripada ekspektasi saya. Harapan saya mestinya ketika penilaian harian yang saya laksanakan beberapa hari lalu itu, pencapaian klasikal itu diharapkan bisa mencapai 75-78%. Namun anak-anak yang berhasil di atas KKM itu hanya mencapai 25%. Maaf, 45% saja. Atas dasar itulah saya berusaha meminta masukan, saran, dan solusi dari Ibu. Ya, baik. Masalahnya itu tentang hasil belajar siswa, Pak ya. Hasil belajar siswanya Bapak yang hanya mencapai 45%, artinya banyak yang tidak mengalami ketuntasan dalam belajar. Seperti itu, Pak ya. Kalau begitu, apa yang Bapak harapkan dari pertemuan kita saat ini, Pak? Yang saya harapkan adalah saya meminta kira-kira solusinya seperti apa sehingga anak-anak saya itu prestasi belajar mereka bisa mencapai di angka 75%, minimalnya seperti itu. Itu harapan besar saya, bahwa anak-anak saya berhasil menyelesaikan tes mereka, dan mereka keberhasilan itu bisa mencapai di angka 75%. Seperti itu, Ibu. Ya, baik Pak. Artinya solusi agar siswanya Bapak itu bisa mengalami peningkatan dalam hal belajar, Pak ya. Kalau menurut Bapak, kriterianya siswa itu kalau menurut Bapak ini harus berapa persen begitu, Pak? Kalau apa yang menjadi kriteria saya bahwa pembelajaran itu sukses, mereka itu mayoritas siswa atau 75%-nya itu berhasil menyelesaikan
soal-soal tes itu dengan nilai di atas KKM, sekitar 75% gitu, Iya, iya, iya. seperti itu. Oh iya. Baik Pak, apa sudah pernah Bapak lakukan berbagai cara agar hasil belajar siswa itu lebih baik lagi? Apa pernah ada cara-cara yang sudah Bapak lakukan? Untuk beberapa saat kemarin itu saya coba mengembangkan pembelajaran terutama di media pembelajarannya itu. Di media pembelajaran saya coba mengembangkan sesuai dengan kebutuhan murid. Mhm, mhm, Namun hasil yang kemarin itu belum sesuai dengan ekspektasi saya, mhm. harapan saya sebagai guru mata pelajaran, seperti itu. Ya, sudah banyak cara juga ya, tetapi dengan cara yang dilakukan masih ada juga siswa yang belum mencapai nilai yang sesuai Bapak harapkan. Atau apa masih ada lagi, Pak? Cara-cara lain yang bisa dilakukan seperti itu? Untuk ke depannya ya, atau yang kemarin atau ke depannya. Untuk ke depan, nanti juga saya minta pendapat dari Ibu. Ke depan saya mencoba mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di mana saya berusaha melakukan analisis terhadap tes terhadap profil belajar siswa, Mm-mm. karakter belajar mereka seperti apa, itu yang saya akan kembangkan modul sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan standar pembelajaran berdiferensiasi. Itu saja, Pak. Iya, seperti itu. Ya, bagus ya kalau Bapak sudah bisa punya cara supaya membantu siswa, yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi. Ya, yang kita tahu pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru itu lebih memperhatikan kebutuhan murid. Bagus Pak, kalau misalkan Bapak mau menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi dengan kita lebih memperhatikan kebutuhan murid ya, mungkin murid bisa lebih lebih fokus dan juga murid juga mungkin bisa lebih memahami, lebih mengerti tujuan yang ingin dia pelajari, tujuan yang ingin dicapai atau tujuan yang ingin atau diharapkan oleh guru. Jadi kalau pembelajaran berdiferensiasi itu menurut saya ya bisa dilaksanakan Pak ya. Kemudian selain itu kalau menurut Bapak kapan nih kira-kira pembelajaran ini mau dilaksanakan? Yang saya rencanakan dengan melihat waktu pelaksanaan penilaian akhir atau asesmen akhir semester ini, dalam minggu ini saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi atau sesuai dengan kebutuhan murid, karena kami lagi untuk jadwal pelaksanaan penilaian akhir semester itu kami geser ke tanggal 11. Jadi masih ada ruang 1 minggu ini saya akan melaksanakan pembelajaran untuk pertemuan pertama atau setelah setelah coaching ini, dan pada pertemuan yang kedua nanti akan dilaksanakan tes atau remedial pada murid yang mayoritas tidak mencapai KKM. Iya, ya. Ya, seperti itu rencana saya. Iya, jadi Bapak mau melakukannya di dalam 1 minggu pada pertemuan pertama ya Pak ya. Kemudian pada pertemuan kedua itu mungkin akan dilakukan remedial. Jadi Iya. kalau untuk pembelajaran ini dalam waktu 1 minggu ini,
apakah Bapak sudah siap atau persiapan apa yang sudah Bapak ini siapkan seperti itu? Ya. Baik, dari hasil analisis nilai yang saya lakukan, setelah penilaian harian kemarin, saya langsung merancang kembali skenario pembelajaran, kemudian merubah lagi rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar yang saya siapkan. Kemudian saya coba merevisi soal-soal yang sudah saya laksanakan penilaian kemarin. Setelah saya lihat ada beberapa nomor soal itu yang memang tidak memenuhi standar. Oleh karena itu saya rubah sesuai dengan standar atau soal-soal yang masuk kategori hot, sehingga pada tes nanti itu anak-anak saya meyakini mereka sudah bisa menyelesaikan soal-soal dan nilai mereka bisa mencapai KKM bahkan melampaui KKM. Seperti itu. Ya, jadi di sini Bapak sudah menyiapkan ya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini meskipun waktunya sudah mepet, tinggal 1 minggu atau 2 minggu ya. Kalau begitu apa yang Bapak harapkan atau kira-kira dari percakapan hari ini Pak, bagaimana perasaan Bapak? Begitu. Baik, terkait dengan perasaan saya setelah melaksanakan kegiatan dengan pendekatan coaching seperti ini, saya merasa terbantu di mana saya mendapatkan arahan, mendapatkan saran terkait dengan rencana saya, bahwa rencana saya juga terkonfirmasi didukung oleh coach yang saya minta bantuan untuk menyelesaikan masalah saya terkait dengan hasil belajar siswa atau hasil belajar murid. Jadi saya sangat senang dan saat tentu berkomitmen untuk melaksanakan penilaian harian ulang kepada seluruh murid karena mereka tidak mencapai keberhasilan secara klasikal. Oleh karena itu semua murid itu saya akan melaksanakan penilaian harian secara menyeluruh kepada mereka semua. Seperti itu. Ya, baik Pak. Berarti di sini Bapak sudah punya rencana-rencana yang sudah disiapkan dan sudah punya solusi agar siswa ini bisa belajar dan bisa meningkatkan hasil belajarnya Pak ya. Jadi karena waktu kita terbatas Pak ya, saya waktunya tidak lama. Jadi untuk kesempatan berikutnya mungkin saya menunggu hasil dari Bapak dalam menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi ini Pak ya. Nanti di akhir semester saya menunggu hasil dari Bapak. Saya pengen dengar lagi cerita dari Bapak mengenai masalah ini. Saya berharap kita bisa bertemu lagi Pak. Bagaimana Pak Bone? Siap, saya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan sekaligus perubahan setelah saya mendapatkan coaching dari Ibu. Tentu semua capaian pembelajaran saya akan kirim ke Ibu, bahkan kita bisa tatap maya lagi supaya hasil yang ini bisa saya share, mungkin juga bermanfaat untuk rekan-rekan guru yang lain. Ya, oke, baik Pak. Semangat Pak dalam mendidik siswa kita agar bisa mendapatkan siswa yang sukses. Mungkin itu saja Pak Baik. ya hari ini. Selamat sore Siap, Pak. terima kasih. Ya. Selamat sore Ibu.
Oke, sekarang kita kembali kepada Pak Sam sebagai supervisor. Baik, saya melihat dari proses coaching yang telah dilakukan oleh Bapak Bonifacius dan juga Ibu Maria sudah sangat luar biasa, dan ini lebih baik dari kemarin, lancar dan juga langkah demi langkahnya sudah mantap begitu. Kemarin kan masih sedikit, ya boleh dikatakan ada kerikil-kerikil kecilnya, tapi hari ini sudah sangat-sangat lancar dan ini sangat luar biasa sekali. Apresiasi untuk Bapak dan Ibu yang sudah melakukan proses coaching hari ini. Mungkin ini saja dari saya. Tetap semangat, tetap melakukan yang terbaik untuk lembaga pendidikan dan untuk anak-anak bangsa. Oke, terima kasih Terima Pak. kasih. Sama-sama Bapak dan Ibu. Sekarang kita lanjut ke tahap kedua Pak ya. Iya, ya. Oke. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat. Untuk sesi kedua ini kita akan melaksanakan coaching antara Bapak Samuel Billy bersama Ibu Maria Devila, di mana Pak Samuel akan memerankan sebagai coach dan Ibu Maria Devila sebagai coachee. Bagaimana praktek coachingnya kita akan saksikan. Semoga apa yang ditampilkan oleh Bapak dan Ibu berdua ini memberikan kita pencerahan terkait dengan bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan belajar atau permasalahan pembelajaran baik kepada murid atau kepada rekan guru kita sendiri. Selamat menyaksikan. Baik, selamat sore Ibu Maria Devila Beoleo. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Mungkin di sesi ini atau kesempatan ini sudah yang keempat kali kita bertemu, maupun tatap maya maupun secara langsung. Dan kali ini kira-kira apa yang kita mau perbincangkan Kakak Ibu? Iya Pak, terima kasih Pak Sam. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk saya. Begini Pak, saya ini punya masalah. Saya pengen cerita kepada Bapak. Jadi masalah ini bukan dari murid saya juga sih sebenarnya, tetapi dari lingkungan belajar saya di sekolah Pak. Jadi begini Pak, kalau saya dalam melakukan pembelajaran itu, terlebih pada pagi hari begitu Pak, kadang-kadang saya itu merasa tidak nyaman karena beberapa kelas di dekat kelasnya saya itu sering membuat masalah, yaitu ribut. Anak-anak itu ribut, sehingga selalu mengganggu konsentrasi saya dan juga konsentrasi murid-murid saya Pak saat dalam belajar. Karena guru yang ada di kelas tersebut sering datang terlambat Pak. Begitu. Baik, terima kasih. Apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu itu adalah persoalan yang sangat urgen di dalam lembaga pendidikan kita masing-masing. Dan oleh karena itu, sebelum kita jauh melangkah dalam sesi ini, saya mau tanya kepada Ibu, apa yang Ibu mau dapatkan dari sesi kali ini? Dari dialog dan percakapan kita kali ini, Bu. Oh iya Pak, mungkin dengan saya bercerita kepada Bapak hari ini, mungkin saya bisa mendapat solusi Pak, supaya saya itu bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan rasa nyaman, sehingga kami itu lebih fokus. Saya dengan saya punya anak-anak itu lebih fokus begitu Pak. Baik Ibu. Baik Ibu, apa yang Ibu sudah ceritakan tadi sangat mendesak dan juga sangat-sangat
faktual dalam lembaga pendidikannya Ibu. Apalagi berbicara mengenai kenyamanan, berbicara mengenai konsentrasi dalam kelas, apalagi Ibu sedang mengajar lalu murid-murid Ibu terganggu karena kelas sebelah ribut. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, kenyamanan seperti apa yang Ibu rasakan saat Ibu sedang dalam kelas lalu kelas lain ribut? Iya Pak, minta maaf Pak, di tempat saya sekarang lagi hujan. Jadi saya minta maaf Pak kalau misalkan suara saya tidak terlalu jelas Pak ya. Nah, jadi Iya, yang jelas Ibu. saya mau tentang kenyamanan itu maksudnya begini, saya pengen lebih fokus mengajar dan juga tanpa ada gangguan dari luar begitu Pak. Ya, karena siswa-siswa di dekat kelasnya saya itu kalau guru sudah tidak masuk begitu Pak. Jadi kadang mereka sering bermain di depan kelas saya. Nah, meskipun saya sudah memberitahu atau saya sudah memberi tugas begitu, tetapi siswa saya kalau tanpa ada bimbingan dari guru atau dipandu oleh guru begitu, mereka tidak bisa mengikuti, mereka tetap melanggar, tetap membuat kegaduhan seperti itu. Jadi saya mau kelas saya itu lebih nyaman, maksudnya tidak ada gangguan-gangguan dari luar seperti itu. Memang benar apa yang Ibu sudah paparkan tadi bahwa Ibu mau merasa nyaman di dalam kelas saat memberikan materi, baik dari murid menyajikan materi atau mempresentasikan hasil diskusi, semuanya itu butuh kenyamanan Ibu. Dan itu sangat dibutuhkan oleh setiap guru yang ada di setiap lembaga. Nah, yang saya mau tanya di sini, dari Ibu ini apa yang Ibu ketahui sehingga teman guru Ibu tidak hadir dalam sekolah sehingga membuat keributan anak di dalam kelas yang lain Ibu? Iya Pak, yang saya tahu itu teman guru ini sering datang terlambat Pak. Maksudnya sudah kadang 1 jam pelajaran sudah terlewati, kadang juga sampai 2 jam begitu. Itu baru masuk kelas begitu. Jadi kadang sebelum istirahat itu hanya beberapa jam masuk kelas, kemudian sudah istirahat kembali. Jadi dalam jeda waktu itu, anak-anak tidak ada yang bantu membimbing begitu. Maksudnya kalau memang saya juga bantu juga begitu Pak, tetapi namanya anak-anak, apalagi anak SD ini Pak, kalau mereka itu kalau misalkan tidak dipandu oleh guru, pasti meskipun hanya dalam beberapa menit pertama itu kadang meskipun kita sudah memberi arahan, bimbingan, begitu, tetapi kadang-kadang mereka juga hanya ingat di menit awal-awal itu. Setelah itu mereka kembali melakukan keributan seperti itu, Pak. Jadi saya jadi kewalahan begitu. Jadi saya harus bolak-balik untuk menegur mereka, untuk membimbing mereka. Sementara saya ini harus ada fokus utamanya saya mengajar di kelasnya saya begitu. Baik Ibu, dapat menjadi informasi yang paling utama dan menjadi benang merahnya dalam persoalan yang Ibu hadapi sekarang adalah keterlambatan teman-teman guru datang ke sekolah untuk mengajar. Ini yang menjadi benang merah Ibu. Dan yang saya mau tanya kepada Ibu sekarang, Ibu Maria mau melakukan apa terhadap teman guru yang terlambat ini sehingga mereka tidak terlambat lagi dan secara bersama-sama mendidik anak yang di dalam sekolah secara bersamaan sehingga mengundang keributan Ibu. Iya Pak, sebenarnya saya tuh ingin berbicara langsung kepada mereka begitu Pak, tetapi kadang saya berpikir lagi jangan sampai apa yang saya sampaikan begitu menyinggung perasaannya mereka. Jadi mungkin saat ini mungkin Bapak punya solusi atau bagaimana begitu untuk saya.
Baik, terima kasih banyak Ibu. Melalui proses coaching ini, kita dibutuhkan agar kita mendapatkan sebuah pemahaman yang baru untuk kita menyelesaikan persoalan ini, Ibu. Dan saya mau bertanya juga kepada Ibu, karena saat Ibu mau menegur kepada teman-teman guru yang lain, Ibu merasa pesimis, jangan sampai mereka tersinggung. Iya. Dan saya mau tanya Ibu, Ibu punya tips atau trik tidak untuk berkata-kata atau sharing dengan mereka dengan menggunakan kata yang membuat mereka tidak tersinggung, tidak? Tidak. Sebenarnya saya itu ingin berbicara juga begitu Pak. Saya juga memang punya mau punya waktu itu duduk bersama, maksudnya dalam kegiatan rapat begitu. Jadi saya tuh lebih awal dulu untuk berbicara hal ini kepada kepala sekolah seperti itu Pak. Memang ada sudah pernah mendapat peringatan juga dari ini, tetapi masih ada juga teman-teman yang melakukan hal yang sama juga begitu Pak. Memang sudah pernah dengan kepala sekolah begitu, punya melalui rapat rutin begitu disampaikan arahan-arahan bagaimana seorang guru itu bisa disiplin, melakukan tugasnya dengan baik, terus menciptakan lingkungan yang nyaman bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga kenyamanan bersama begitu. Saya sudah pernah juga, tetapi masih juga ada yang belum mengindahkan peringatan itu. Baik, saya apresiasi apa yang menjadi usaha dari Ibu sudah menyampaikan kepada kepala sekolah agar bersama-sama hadir waktu di lembaga pendidikan atau dalam sekolah. Nah, dari kesempatan ini, apa Ibu mau berjuang, mau melakukan sesuatu atau tidak mengenai persoalan ini? Sangat mau Pak, saya sangat mau sekali bisa mengembalikan maksudnya supaya semua kita itu merasa nyaman tuh Pak. Bukan hanya saya, tetapi juga untuk teman-teman saya juga yang lain. Apalagi ini kita fokusnya kita sebagai guru itu tugasnya kita itu kan untuk mengajar anak-anak sehingga menghasilkan anak-anak yang sukses begitu. Makanya dengan cara yang tadi saya sampaikan, saya sudah menyampaikan kepada kepala sekolah begitu, dan mungkin juga saya mau mengajak teman-teman begitu Pak. Tetapi bagaimana caranya saya supaya tidak menyinggung mereka itu? Bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Yang saya perlu tanya ke Ibu sekarang, Ibu Maria punya tips tersendiri secara keibuan tidak untuk membuat orang itu tidak tersinggung dalam berkata-kata? Kalau tips itu memang ada yang sudah pernah saya pikirkan begitu. Saya mau mengajak secara langsung juga Pak. Jadi maksudnya mengambil waktu-waktu yang singkat begitu, maksudnya saling berbagi begitu Pak. Mungkin maksudnya di sini kan yang saya ajar ini kan bukan hanya saya punya anak saja begitu, tetapi anak-anak kita semua begitu tuh Pak. Jadi mungkin saya bisa memberi pengertian kepada mereka bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu, mungkin dengan mereka menanyakan juga kepada mereka alasan-alasan sehingga membuat mereka sering terlambat seperti itu Pak. Sehingga saya bisa punya jawaban mengapa mereka sering melakukan hal yang seperti itu. Mungkin saya lebih bisa menerima begitu, dan juga saya bisa memberikan pemahaman kepada mereka bagaimana kita sebagai guru itu kita bisa melaksanakan tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Maksudnya di sini juga kita bisa lebih mengutamakan tugas-tugas pokok kita sudah memilih jadi guru, jadi kita harus bertanggung jawab penuh juga terhadap
tugas kita. Dan juga saya bisa menyampaikan kepada mereka bahwa kita sebagai guru ini memang ada tugas-tugas yang mungkin bukan tugas pokoknya kita, tetapi kita meminimalisir tugas itu sehingga kita lebih fokus juga kepada tugas kita di sekolah, begitu Pak. Baik Ibu, sangat luar biasa perjuangannya Ibu. Dan ini yang diharapkan kita sebagai seorang pendidik Ibu. Ya. Dan apa yang Ibu sudah lakukan ini sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Dan lewat sesi ini, apa yang Ibu mau lakukan terhadap teman-teman guru, baik murid dan juga lembaga tempat Ibu mengabdi? Saya mau dari percakapan ini saya mau mencoba menerapkannya. Selain tadi saya sudah melalui kepala sekolah, kemudian saya akan mencoba untuk melakukan pendekatan juga terhadap teman-teman saya, begitu Pak, terhadap teman-teman saya, sehingga dalam waktu dekat ini mereka berusaha untuk lebih baik lagi, begitu, dengan mengingat kembali tugas-tugas pokoknya dengan lebih disiplin, seperti itu. Sehingga karena dengan mereka terlambat begitu, anak-anak kan seperti terabaikan begitu, karena anak sudah tidak ada guru, sehingga mereka kadang ikut maunya mereka seperti itu. Jadi dengan harapan juga saya mau mereka kembali mengingat pada tugas-tugas mereka untuk lebih fokus lagi, lebih disiplin lagi, sehingga bisa menimbulkan kenyamanan bagi sesama, begitu. Baik, terima kasih banyak Ibu, sangat luar biasa. Lewat kesempatan ini Ibu mau melakukan pendekatan, sharing ke teman-teman guru agar sama-sama nyaman dalam proses belajar mengajar. Kalau boleh tahu, kapan waktunya Ibu melakukan ini? Bila perlu secepatnya Pak, maunya, karena ini kan kejadian ini kan hampir setiap hari juga. Karena kita merasa terganggu, saya mau itu secepatnya ini saya melakukan pendekatan terhadap teman-teman guru saya, begitu. Maksudnya supaya kita bisa mendapatkan kembali, memperoleh kembali, kita merasa nyaman, aman dalam belajar ini, begitu. Baik, terima kasih. Dan action plan yang Ibu mau buat ini sangat luar biasa dan demi kenyamanan bersama dalam lembaga pendidikan tempat Ibu mengabdi. Dan ini sangat luar biasa dan juga kami sebagai teman memberikan apresiasi kepada Ibu sebagai penerobos aturan dan juga kenyamanan dalam sekolah. Nah, dalam waktu dekat Ibu mau melakukan tindakan yang Ibu telah sampaikan tadi, dan ini sangat luar biasa. Sebelum di akhir sesi ini, saya perlu bertanya kepada Ibu sedikit. Setelah sesi ini, apa yang Ibu dapatkan dari sesi berbagi kita hari ini? Ya Pak, terima kasih. Jadi di sesi ini saya, kalau menurut saya Pak, saya sudah mendapat pencerahan dari Pak Sam, bagaimana caranya saya bisa mengatasi masalah yang saya hadapi, begitu. Jadi mungkin saya berterima kasih, saya bisa bercurah pendapat dengan Bapak pada sore hari ini. Jadi saya bisa menemukan hal-hal yang bisa membantu saya, begitu. Jadi saya sedikit lega juga, begitu Pak. Saya sedikit lega, saya mendapat semangat lagi bagaimana caranya saya bisa menyampaikan masalah yang saya hadapi ini baik kepada rekan saya dan juga saya menyampaikan juga kepada pimpinan saya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sangat luar biasa dan apresiasi buat Ibu. Dan juga saya di akhir sesi ini tidak terasa kita sudah melewati
waktu yang sudah lumayan panjang, dan kiranya di akhir sesi ini saya berharap menantikan action-action yang luar biasa dari Ibu Iya. dan menunggu cerita-cerita menarik dari Ibu dalam mengatasi persoalan ini. Iya. Terima kasih Pak Sam. Sama-sama Ibu, semangat dalam tugas Ibu. Iya, terima kasih Pak. Ya, sampai jumpa di lain waktu Ibu. Iya, siap. Kita kembali kepada Pak Bone. Silakan Bapak. Kali ini yang nyambung kakak. Kalau kemarin yang pas apa saya tidak dapat betul kakak suara, jadi macam tidak, kadang tidak nyambung buat kemarin. Iya. Baik, terima kasih penampilan yang luar biasa dari Bapak dan Ibu berdua. Tentunya saya sebagai observer, saya memiliki catatan-catatan khusus terkait dengan jalannya praktek dengan pendekatan coaching untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran maupun pendidikan di sekolah kita masing-masing. Pertama, suasananya kali ini lebih rileks. Mungkin Bapak dan Ibu sudah sering bertemu, jadi suasana keakraban itu sudah lebih rileks. Kemudian sesuai dengan tuntutan bahwa coaching itu kan kita menganggap coach itu adalah mitranya kita. Jadi berkolaborasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Kemudian untuk alur tirtanya itu dapat, jadi semua proses tadi coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta, di mana di langkah-langkah misalnya seperti di langkah identifikasi permasalahan itu juga digali, dieksplor permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coachee yang dilaksanakan oleh coach. Kemudian tadi walaupun suara sempat terganggu atau kondisi kita dalam praktek coaching ini ada terganggu karena cuaca, namun yang saya perhatikan semangat dari Ibu Maria itu luar biasa, segala upaya dicari untuk bisa melaksanakan praktek coaching dengan baik atau sesuai dengan tujuan. Iya. Kemudian langkah-langkah konkretnya juga Pak Samuel juga menanyakan bagaimana sih langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Ibu Maria dan diberikan solusi yang luar biasa dengan tegas, memberikan solusi sehingga apa yang dihadapi oleh Ibu Maria bisa diselesaikan. Terakhir, pertanyaan mungkin berkaitan juga dengan refleksi bahwa coaching ini memberikan solusi sesuai dengan apa yang menjadi esensi dari coaching itu sendiri. Itu saja yang bisa saya komentari sebagai observer pada kegiatan coaching kita di sore hari ini. Terima kasih, saya kembalikan. Iya, terima kasih Pak Bone sebagai supervisornya kami hari ini. Iya. Terima kasih banyak Bapak. Selamat sore Pak Samuel. Waduh, wajah kali ini tidak cukup berseri, tidak seperti biasanya. Biasanya Pak Samuel itu orangnya yang ceria, luar biasa. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada saya dan tentu kalau memungkinkan saya akan bisa membantu Pak Guru. Baik, terima kasih banyak Bapak. Selamat sore buat Bapak juga. Saya secara pribadi senang sekali bertemu dengan Bapak kali ini. Dan memang benar apa yang Bapak sampaikan kepada saya bahwa kali ini saya tidak mengalami suasana hati dan wajah yang cukup ceria karena saya berada dalam satu persoalan Bapak. Apa persoalan yang dihadapi oleh Pak Samuel? Barangkali bisa disampaikan kepada saya. Baik, persoalan yang saya alami ini Bapak,
Saya kan sebagai guru yang konseling di SMP tempat saya mengabdi, Bapak. Dan kasus ini diperhadapkan kepada saya bagaimana saya sebagai seorang guru BK harus mampu menyelesaikan kasus ini, Bapak. Yang pertama, kasus ini terdapat satu peserta didik yang duduk di kelas 9 yang sejatinya dia sebagai peserta didik yang berhak masuk dalam ujian akhir. Nah, di dalam akhir-akhir 2 bulan dia tidak masuk lagi dalam sekolah atau tidak ikut kegiatan belajar mengajar lagi. Dan wali kelas bahkan guru pelajaran lain pun sudah meng-adjust atau menghakimi bahwa dikeluarkan saja. Tetapi saya masih memiliki inisiatif atau masih punya hati untuk mencari tahu atau mengeksplorasi masalah ini. Kira-kira apa yang membuat si A ini untuk tidak datang sekolah dan lain sebagainya. Setelah saya melakukan satu action, satu tindakan, saya meminta kepada wali kelas untuk mewawancarai dia. Lalu wali kelasnya mengatakan bahwa tidak usah saja karena sudah saya panggil ulang-ulang dia tidak dengar dan lain sebagainya. Tetapi saya menggunakan kata yang baik untuk peserta didik ini, kami mengunjungi ke rumah atau boleh dikatakan home visit Bapak. Setelah itu saya dengan wali kelas, bersama wali kelas, pergi ke rumah peserta didik tersebut. Lalu sesampai kami di rumah peserta didik itu, saya melakukan istilah pendekatan secara pribadi di depan orang tuanya, bahkan di depan keluarganya Bapak. Dan biasa kita orang Sumba kan rumah panggung Bapak, jadi kami duduk sama-sama di balai-balai. Dan ini kenyataan yang benar-benar terjadi Bapak. Dan setelah saya konseling, ternyata yang membuat ia tidak masuk sekolah, yaitu karena dia mengalami sakit flu tulang, Bapak. Artinya tulangnya ini bagian kakinya, lututnya, pahanya itu bengkak tulangnya, Bapak. Sehingga peserta didik ini dia tidak percaya diri atau merasa malu dengan teman-temannya dan tidak mau masuk sekolah lagi, Bapak. Nah, dari kasus ini yang membuat saya terbeban dan sampai saat ini peserta didik ini dia tidak mau masuk sekolah, Bapak. Ini yang menjadi beban saya, persoalan saya Bapak, sehingga saya mau berbagi dan sharing dengan Bapak sore hari ini. Terima kasih Bapak. Baik, Pak Samuel, saya sudah mendengar cerita dari Bapak Samuel, mendengar usaha-usaha yang dilakukan oleh Pak Samuel sampai pada eh, tindakan yaitu melakukan home visit atau kunjungan rumah. Pak Samuel juga sudah mendengar kejadian atau melihat masalah sesungguhnya yang dihadapi oleh murid Bapak Samuel. Saya ingin cari tahu gali lebih dalam lagi, informasi lebih dalam lagi. Eh, apakah selain mengalami sakit flu tulang itu dari murid Bapak, apakah dia memiliki mungkin kecenderungan yang membuat guru-guru lain meminta kalau bisa siswa ini dikeluarkan? Misalnya, apakah siswa ini sebelum mengetahui kondisi realnya dia, kondisi sesungguhnya, dia punya kecenderungan untuk tidak masuk sekolah atau seperti apa, Pak Samuel? Terima kasih Bapak. Memang kecenderungannya anak ini jarang-jarang masuk sekolah apabila sakit flu tulangnya ini kumat Bapak atau kambuh Bapak. Sehingga pada saat kalau tulangnya itu mulai bengkak, berarti dia juga tidak akan mau datang sekolah Bapak. Nah, menunggu sakit flu tulangnya itu reda atau hilang, baru atau tidak kumat, baru dia datang sekolah Bapak. Sehingga wali kelas bersama guru pelajaran yang mengajar di kelas itu tidak mau lagi untuk peserta didik hadir lagi karena adalah jeda waktu 1 bulan lebih baru dia masuk begitu, sehingga yang membuat guru-guru pelajaran ya sedikit tidak kecewa dengan si anak ini Bapak. Baik, Pak Samuel, ini berkaitan dengan kecenderungan murid itu sudah sering tidak masuk sekolah. Kalau saya dengar informasi dari Pak Samuel, hitungannya itu beberapa bulan. Kalau kita berbicara peraturan sekolah, memang siswa ini sudah
sudah seharusnya dirumahkan begitu dalam bahasa yang lebih sopan. Tapi sebelum langkah-langkah Pak Samuel melakukan home visit kepada murid tersebut, apakah wali kelasnya atau orang yang ditugaskan untuk sudah pernah melakukan kunjungan rumah? Sehingga kenapa baru saat ini kita mengetahui setelah mayoritas guru menolak kalau siswa ini melanjutkan sekolahnya atau mengikuti penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Apakah ada sebelum Pak Samuel melakukan kunjungan rumah, ada wali kelasnya sudah melakukan itu? Untuk saat itu Bapak belum ada satu orang baik wali kelas, kesiswaan ataupun juga pihak yang berwenang untuk kunjungan rumah belum ada. Hanya pada saat saya ada baru dilakukan kunjungan rumah Bapak. Ya, kalau memang informasinya seperti itu, menurut saya bahwa siswa ini tidak mungkin dikeluarkan karena kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan peraturan sekolah. Karena tindakan-tindakan mengeluarkan siswa apabila kita melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan sekolah. Misalnya dilakukan dulu dengan pendekatan home visit untuk mencari tahu kondisi sesungguhnya daripada murid itu. Jadi untuk saat ini saya sepakat atau setuju dengan usaha Pak Samuel. Kemudian pertanyaannya saya, tindakan seperti apa yang harus dilakukan Pak Samuel untuk meyakinkan kepada wali kelasnya, kepada guru mata pelajaran, agar siswa ini diberikan toleransi untuk tetap mengikuti ujian atau mengikuti tes atau mengikuti pembelajaran atau melanjutkan sekolah siswa itu. Baik Bapak, Silakan Pak mungkin Samuel. yang saya mau lakukan sekarang Bapak, agar peserta didik ini tetap ujian, sekalipun di sekolah kami sudah diberlakukan ujian berbasis online, tetapi saya akan berusaha bawa ke dalam pertemuan dengan kepala sekolah bahkan dewan guru, agar peserta didik ini diberikan ujian secara offline ataupun dalam bentuk soal yang dibawa ke rumah, atau bagaimana cara pun yang ditempuh pada peserta didik ini agar tetap mengikuti ujian akhir Bapak. Ini yang menjadi planningnya saya Bapak mengenai peserta didik ini. Karena menurut saya kalau saya tinggalkan atau tidak mau mengeksekusi kasus ini, berarti saya gagal menjadi seorang guru yang konseling Bapak. Terima kasih Bapak. Baik Pak Samuel, saya sudah mendengar langkah pertama atau tindakan yang akan dilakukan oleh Pak Samuel untuk mempertahankan siswa itu, untuk tetap menjadi siswa dan disiapkan untuk mengikuti penilaian akhir semester. Pertanyaannya saya lagi kepada Pak Samuel, langkah-langkah apa yang akan dilakukan Pak Samuel untuk ini menyiapkan siswa ini menghadapi atau mengikuti penilaian akhir semester? Supaya dia jangan sampai hanya disuruh ikut saja penilaian akhir semesternya, tapi tanpa mempersiapkan proses pembelajaran. Seperti apa yang bisa dilakukan oleh Pak Samuel supaya mempersiapkan siswa ini dalam menghadapi penilaian akhir semester? Baik, terima kasih banyak Bapak. Saya berpikir bahwa lewat sisi ini saya mendapatkan satu hal, bahwa saya harus melalui pimpinan, karena dalam lembaga pendidikan pasti ada pimpinan tertinggi kepala sekolah Bapak. Dan saya akan memberikan ide kepada kepala sekolah bahwa setiap guru pelajaran menyiapkan setiap pelajaran menyiapkan kisi-kisi yang dalam bentuk handout agar diberikan kepada peserta didik ini. Dia belajar mandiri di rumah sehingga ia bisa sebelum itu dia melakukan ujian akhir Bapak. Ini hal yang saya mau atau langkah-langkah yang saya mau buat Bapak. Sehingga melalui kepala sekolah ia memberikan satu perintah kepada guru pelajaran agar memberikan handout berupa kisi-kisi Bapak. Terima kasih, atau materi-materi singkat
yang diberikan kepada peserta didik ini, Bapak. Luar biasa sekali Pak Samuel terkait dengan strateginya untuk menyiapkan siswa menghadapi penilaian akhir semester. Selanjutnya pasti saya perlu menanyakan lagi kepada Pak Samuel, bagaimana Pak Samuel mempersiapkan kondisi psikis dari siswa tersebut untuk menghadapi atau dalam proses transisi seperti ini, dia menyadari kalau selama ini dia tidak mengikuti pembelajaran, dia sering absen ke sekolah. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan Pak Samuel untuk mempersiapkan psikis daripada siswa ini dalam menghadapi penilaian akhir semester? Dan juga berhadapan dengan lingkungan dia yang secara keseluruhan mereka tahu bahwa dirinya itu sudah lama tidak mengikuti pembelajaran, tapi kenapa ia dibolehkan kembali untuk mengikuti penilaian akhir semester? Itu langkah-langkahnya seperti apa, Pak Samuel? Baik, terima kasih banyak Bapak. Langkah yang pertama juga, langkah yang berikut juga yang saya lakukan, yaitu memberikan sebuah penguatan positif atau dalam ilmu psikologi itu reinforcement positif itu Bapak. Penguatan positif itulah yang saya berikan kepada si anak ini serta didik ini hingga ia boleh kembali sedikit semangat dalam menghadapi tantangan atau bulian dari teman-teman bahkan dari lingkungan tempat tinggalnya Bapak. Dan sejak kami melakukan kunjungan rumah atau visit itu Bapak, saya mengatakan kepada dia di depan orang tuanya bahwa saya bilang semua manusia itu memiliki sakit, hanya tidak nampak. Saya katakan demikian. Dan apa yang adik rasa saat ini bagian dari proses yang Tuhan kasih. Tetap semangat, sekalipun sedang sakit, tetap berjuang untuk masa depan. Hari ini boleh sakit, tapi ya saya yakin percaya bahwa esok lusa pasti sembuh, dan dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi pasti masa depan yang lebih baik akan datang menghampiri. Saya katakan demikian sehingga peserta didik ini, oh iya saya mau ikut ujian tapi saya malu pergi ke sekolah Pak Guru. Jadi kalau bisa dengan cara lain ada kayak yang harus ditempuh untuk saya ikut ujian. Sekalipun nanti saya sembuh saya tetap kembali ke dalam sekolah. Ia mengatakan demikian Bapak. Dan juga saya menguatkan dia agar istilahlah kebal dalam menghadapi bulian, cemooh dari teman-temannya agar ia tetap semangat Bapak, sekalipun dibully, kau tidak pernah datang sekolah lalu ikut ujian dan lain sebagainya. Tetapi kali ini saya memberikan positif lagi kepada teman-temannya yang teman-teman kelasnya ataupun satu sekolah itu agar tidak mengeluarkan kata bullying Bapak kepada dia sehingga ia tidak menipu hal-hal yang kurang baik. Ini yang saya lakukan Bapak. Terima kasih. Baik Pak Samuel, saya sudah mendengar penjelasan untuk saya, sudah mengetahui hal-hal yang terjadi pada siswa itu. Kita tahu bahwa dalam waktu dekat ini kita akan menghadapi penilaian akhir semester untuk tahun pelajaran 2023-2024. Langkah-langkah konkret yang harus dipersiapkan oleh Pak Samuel terkait murid ini yang secara aturan dia sudah sudah lama tidak ke sekolah, kemudian dalam kondisi realnya dia sakit, berarti dia beban moral, kemudian ada beban secara psikologis juga, dia sakit. Kira-kira dia mempersiapkan langkah-langkah yang paling konkret untuk membawa anak ini mengikuti kegiatan penilaian akhir semester ini seperti apa? Bagaimana Pak Samuel melakukan pendekatan terhadap gurunya, meyakinkan muridnya, dan juga meyakinkan orang tua untuk meminta motivasi orang tuanya untuk mendorong murid ini, langkah konkretnya seperti apa? Langkah konkretnya Bapak seperti yang saya sudah sampaikan tadi, setelah Bapak Mama Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolahnya saya menyampaikan kepada guru pelajaran bahwa disiapkan materi singkat atau kisi-kisi, saya juga tetap berdampingan dengan guru pelajaran agar tetap stay berpikir positif Bapak.
berpikir positif demi masa depan anak bangsa, Bapak. Ini yang saya lakukan, dan juga bersama orang tua saya sampaikan bahwa jangan pernah ditekan, jangan mengeluarkan kata-kata yang menghakimi dan lain sebagainya kepada si anak ini, agar anak ini jangan tertekan secara psikologis maupun fisik, Bapak. Karena fisiknya sudah ya terganggu, jangan lagi psikisnya terganggu, saya katakan demikian, Bapak. Terima kasih, Bapak. Baik, Pak 2 menit Samuel, lagi. apakah ada rencana Pak Samuel akan melakukan pendampingan secara intens kepada murid itu pada saat pelaksanaan atau pada saat dia mengikuti pendidikan akhir semester? Baik, Bapak, memang saya akan bertanggung jawab dengan apa yang langkah yang saya buat ini, dan secara intens saya akan turun secara langsung terhadap anak ini, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir, bagaimana refleksi Pak Samuel setelah kita melaksanakan coaching ini? Baik, Bapak, saya memang secara personal merasakan betul-betul kasus ini atau masalah ini. Kadang saya berpikir apakah saya melangkah dengan benar atau keliru, tetapi saya optimis saja bahwa saya berada dalam jalur yang benar, Bapak. Sehingga saya tetap mempertahankan bahwa anak ini harus ikut ujian, Bapak. Dan dari sisi ini, apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak tanyakan lebih menguatkan saya lagi untuk terus lebih maju demi anak-anak bangsa yang lain, Bapak. Selain anak ini juga, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Baik, sebagai rekan sejawat, saya kagum pada usaha, langkah-langkah yang diambil oleh Pak Samuel. Harapan saya, apa yang sudah direncanakan, apa yang menjadi komitmen kita pada kesempatan ini diwujudkan, sehingga anak-anak itu bisa mendapatkan hak-haknya sebagai murid, seperti murid pada umumnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak, Bapak. Iya. Terus tadi untuk praktek yang sekarang di BOR ini, sekarang yang kita 3 ini, sudah luar biasa ya, luar biasa sekali. Dari Pak Bone sudah berusaha menggali potensi dari maunya apa yang mau dilakukan oleh Pak Sam tadi. Sudah sangat luar biasa. Hanya cuma kayaknya atau mungkin yang saya salah ini hanya yang di awalnya tadi. Di awalnya tadi kayaknya ada kurang. Di situ seharusnya menanyakan juga tujuan dari percakapan hari ini seperti itu. Iya. Tujuan betul. Dan mau hasilnya seperti apa. Itu saja kalau dari saya, Pak. Iya. Oh begitu ya. Seperti tadi yang Pak Sam dengan saya. Terus dengan seperti tadi yang saya coaching Pak Sambo tadi juga toh. Saya kan tanya maunya dari percakapan hari ini apa yang mau diharapkan, begitu yang diinginkan dari percakapan hari ini begitu. Begitu itu maunya seperti seperti awal apa? ya. Begitu. Oh begitu ya. Mungkin yang itu yang saya tidak belum munculkan. Ya, terus bisa juga kalau di akhir tuh memang saya juga sempat ada lupa juga apakah itu bisa ditambahkan atau tidak. Maunya kita bisa menanyakan juga kepada kita punya coach itu, maksudnya bagaimana perasaannya setelah kita lakukan coaching hari ini. Apakah sudah rasa lega, terus dengan jawaban-jawabannya sudah diberikan, rasanya jadi bagaimana, seperti perasaannya jadi bagaimana seperti itu. Iya ya. Baguslah. Jadi memang kami pertama tanya target yang ingin kita capai, yang misalnya pertama, kira-kira apa yang kita lakukan pada kesempatan ini. Berarti dia menceritakan targetnya seperti apa, maunya seperti apa. Yang terakhir baru tanya bagaimana perasaan saudara terkait dengan coaching yang kita laksanakan, begitu ya pertanyaannya.